Gede banget ya kampusnya. Iya nih, sama banget nih kayak di IG. Yuk. Yuk. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah itu hari ini dimulai di Institut Teknologi Sumatera. Ini apa ya? Kayaknya jangan dekat-dekat dulu deh. Terkadang, rasa penasaran membawa kita pada perjalanan yang tak terduga. Loh, kok kita ganti baju? Loh, kok kita pakai outfit Selamat ya? datang, calon penjelajah dunia teknik industri. Di hadapanmu suaranya terdapat dari sana 3 deh. jalur pemahaman. Di sini, kalian diberi waktu 10 menit untuk bisa menjelajah dunia masa depan. Pilih salah satu untuk memulai perjalanan. Bubble apa ini? Kayaknya ini bubble portal deh. Kita mau milih yang mana ya? Kayaknya kita pilih yang ini deh. Boleh tuh. Loh, kita ada di mana nih? Di portal proses pembelajaran, mahasiswa teknik industri mempelajari bagaimana mengelola sistem yang kompleks, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengambilan keputusan. Dalam program studi teknik industri, mahasiswa mempelajari berbagai mata kuliah yang membentuk kompetensi teknis, analitis, dan manajerial. Mahasiswa mempelajari pengantar teknik industri yang memberikan gambaran tentang sistem industri dan peran seorang engineer. Kemudian, pada mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi, mahasiswa mempelajari cara merancang lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai kemampuan manusia. Melalui mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, mahasiswa belajar mengatur area produksi alat material dan posisi mesin agar proses kerja menjadi efisien. Pada proses manufaktur, mahasiswa memahami berbagai teknologi produksi, mulai dari pengolahan bahan, molding, hingga sistem otomatisasi. Melalui statistika industri, mahasiswa mempelajari cara mengolah data, mengukur performa proses, dan memastikan kualitas produk. Mata kuliah riset operasi membekali mahasiswa kemampuan pemodelan dan optimasi untuk mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan industri. Selain itu, dalam sistem informasi industri dan ER, mahasiswa belajar bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung manajemen perusahaan. Tak lupa, mata kuliah logistik dan supply chain management mengajarkan pengelolaan aliran barang, informasi, dan distribusi secara efektif. Dengan kurikulum yang terpadu, teknik industri menggabungkan teknologi, manajemen, dan analisis untuk membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia industri. Ternyata pembelajaran di teknik industri seru juga ya. Iya bener, nggak ngebosenin. Kalian telah menyelesaikan perjalanan di portal pembelajaran. Sekarang, saatnya melangkah ke portal berikutnya. Silakan pilih bubble lain untuk melanjutkan petualangan kalian. Kita mau pilih bubble yang mana ya? Ini kali ya? Yuk. Setelah memahami dasar-dasar pembelajaran, perjalanan berlanjut ke dunia penerapan nyata. Inilah tempat di mana teori bertemu praktik, ruang eksplorasi yang penuh eksperimen, inovasi, dan kerja tim. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Teknik Industri ITERA. Di Lab Manajemen Industri, mahasiswa belajar bagaimana mengelola seluruh sumber daya manusia, mesin, waktu, dan biaya agar sistem produksi berjalan efisien dan terkoordinasi. Mereka mendalami perencanaan produksi, pengendalian persediaan, hingga analisis rantai pasok. Melalui simulasi dan studi kasus nyata, mahasiswa dilatih untuk berpikir seperti seorang manajer sistem industri, menyeimbangkan antara produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Laboratorium Manajemen Industri adalah salah satu laboratorium yang ada di program studi teknik industri, di mana pada Lab Manajemen Industri ini kita akan mempelajari perancangan sistem organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kita akan mempelajari terkait manajemen risiko, kemudian manajemen kinerja, sumber daya manusianya, dan segala pengelolaan risiko keuangannya, semuanya kita akan pelajari di dalam Lab Manajemen Industri ini. Di Lab Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi, fokusnya adalah manusia. Mahasiswa mempelajari bagaimana merancang sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien bagi pekerja. Mereka menganalisis gerakan tubuh,
postur kerja, beban fisik, serta faktor kelelahan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan pekerja. Di sini, mereka belajar bahwa efisiensi bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keseimbangan antara manusia dan sistem yang mendukungnya. Lab RSKI adalah di mana tempat untuk kita belajar untuk menyesuaikan pekerjaan dengan manusianya. Salah satu praktikum yang kita lakukan di Lab RSKI ini adalah contohnya seperti praktikum ergonomi, antropometri, lingkungan fisik kerja, dan juga studi waktu. Di lab perancangan optimasi dan sistem industri, mahasiswa belajar menggunakan pendekatan matematis dan teknologi simulasi untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai permasalahan industri. Mereka merancang sistem yang mampu bekerja optimal, baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya. Di sini, mahasiswa dilatih berpikir kritis dan kreatif dalam membuat keputusan berbasis data, serta membangun sistem industri yang efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Jadi kaitannya bagaimana sih? Di dalam perusahaan itu kan banyak banget sistem yang saling berkaitan kan. Ini sebagai salah satu contoh aja bahwa sistem inventory itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan memproduksi barangnya. Nah, ada juga sistem inventory, informasi, sistem bagaimana sistem komputasi mereka, hingga sistem supply chain yang memastikan inventory itu terisi penuh secara terus-menerus. Dibantu dengan sistem Kanban ini dan juga integrasi sistem yang baik, maka perusahaan bisa menjalankan proses bisnisnya dengan optimal. Nah, itulah posisi bermain penting di situ. Mendesain sebuah arsitektur sistem secara sistem informasi mulai dari ERP dan segala macam untuk memastikan proses berjalannya perusahaan itu berjalan secara optimal dan dengan efektif dan efisien. Lab sistem manufaktur menjadi tempat mahasiswa memahami proses produksi dari awal hingga akhir. Mereka mempelajari bagaimana sebuah produk dirancang, diproduksi, dan diuji melalui sistem terintegrasi berbasis teknologi. Mulai dari perancangan tata letak pabrik, perencanaan aliran material, hingga penerapan otomatisasi dan robotika. Semua dikaji agar proses produksi menjadi efisien dan adaptif terhadap kebutuhan industri modern. Di laboratorium sistem manufaktur, kita punya banyak praktikum, mulai dari praktikum statistika yang biasanya kita dengar di pelajaran matematika, praktikum untuk membuat produk, dari produk softwarenya, terus juga produk jadinya, ada pengelasan, pembubutan, terus juga produk 3D printingnya. Kita juga belajar tentang kualitas produk dan gimana sih caranya mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Ternyata lab-lab di teknik industri keren-keren banget ya. Iya benar. Abis ini masih ada satu portal lagi, pastinya bakal seru. Kalian telah menyelesaikan perjalanan di portal praktikum dan laboratorium. Sekarang saatnya melangkah ke portal terakhir. Silakan melanjutkan petualangan terakhir kalian. Teknik industri bukan hanya tentang mesin dan sistem. Ini juga tentang manusia, kolaborasi, dan kepemimpinan. Waktu kalian di dunia masa depan telah habis. Seluruh pengalaman ini akan menjadi bekal untuk menentukan masa depan kalian. Kembalilah ke tempat di mana semuanya dimulai.